Pak Satmit. Jadi yang nggak hadir di LMS ini ada Wildan, Adrian, sama Febrian Abdurrahman. Berdua ya. Jadi ada 32 ya di LMS. Nah, jadi matching ya. 32 baik. Saya submit ke hadir. Udah Bapak submit, udah terekam ya kehadiran kalian ya di lembaga. Baik. Yang udah download itu silakan kalian baca aja nanti ya, menerangkannya poin-poinnya aja ya di dalam ini ya. Kenapa tidak berupa PPT ya, itu berupa PDF karena mengingat ada contoh-contoh teks-teks ya di situ panjang-panjang. Kalau saya bikin di PPT sepertinya nanti terganggu ya, nggak nyaman gitu, nanti nggak efektif ya, mengingat banyak contoh-contoh latihan teks di situ ya yang perlu kalian baca ya itu. Karena mengingat ya hari ini kita untuk belajar dunia pustaka ya, untuk terkait dengan ulasan-ulasan buku yang akan kita ulas sebagai pembaca ya, sebagai akan membaca untuk mendapatkan manfaat di dalam buku itu ya. Baik. Share dulu ya. Setidaknya kalian baca itu ya. Udah ya, muncul ya? Udah. Nah, baik ya. Ini dunia pustaka itu merupakan ya sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu kalian ya nanti dalam membuat karya ilmiah, teks akademik gitu ya, untuk memperoleh wawasan yang lebih luas ya. Bagaimana berpikir secara kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks ya. Khusus untuk ulasan buku secara lebih memadai ya. Itu Anda diminta untuk ya menelusuri ya, nanti menggali dalam memproduksi teks ulasan buku ya. Jadi di sini teks ulasan juga disebut teks review ya. Pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Bingungan kita karena biasanya dibuat terhadap buku ya, teks ulasan dinamakan juga sama ulasan buku ya, resensi buku juga, atau timbangan buku ya. Artinya timbangan buku kita bisa ini ya menilai bagaimana buku-buku itu isinya, terus nanti seperti apa tahapan struktur untuk bentuk struktur teksnya gitu, nanti akan dipaparkan selanjutnya ya pada itu. Jadi, seperti karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, termasuk di sini cerpen ya kan, novel, drama, dan puisi ya. Itu dalamnya bisa diulas ya, dari bacaan buku di cerpen, novel itu ya, bisa diulas ya, sekalipun itu tidak kandungannya tidak teks akademik ya, atau tidak unsur ilmiahnya ya, jadi non ilmiah ya. Di sini disebutkan juga ya, termasuk karya seni juga ya.
ulasan juga dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa ya. Misalnya saat olahraga atau kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita ya, baik kegiatan sosial, kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan itu juga bisa diulas ya. Jadi ulasan berupa teks ya, berfungsi untuk menimbang, menilai, mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas ya. Jadi semua itu bisa dinilai, terus dikritisi juga ya. Nah, itu ya. Jadi manfaat dari ulasan-ulasan ya. Gitu. Jadi kalau kita mengulas di teks-teks yang ilmiah tentunya ya di lingkungan akademik ya. Tapi kalau sifatnya ulasan-ulasan yang misalnya ada di lingkungan kita, masyarakatan itu ya non ilmiah ya. Ya di sana kita bisa mengevaluasi, menilai, menimbang, bahkan mengkritisi ya. Itu maksudnya seperti itu ya. Terus itu bagaimana ya menjelaskan di sini ya buku dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya ya. Sebagai genre, teks ulasan buku berisi deskripsi ya dan evaluasi terhadap buku yang diulas ya. Nah di sini jadi di dalam menulis suatu ulasan itu kata kunci di sini ya yang perlu kalian pegang yaitu akan menulis ulasan buku adalah itu menilai dan mengevaluasi ya tentunya ya menilai seberapa gimana susunan teksnya, struktur teksnya, nanti dievaluasi bagaimana itu paragraf per paragraf itu nanti ya. Terus selanjutnya menelusuri dan menganalisis teks ulasan buku ya. Di sini ada menelusuri model teks ulasan buku. Nah, di sini ada bacaan teks yaitu tentang perangi narkoba ya. Gitu. Nah, silakan kalian baca ini teks-teksnya ini kalian baca di dalam paragraf per paragraf ini ya. Untuk paragraf pertama sampai paragraf 9 ya ini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini paragraf sampai paragraf 10 itu tersusun dari struktur tes ya. Teks ulasan ya nanti ya. Di situ ada identitasnya, terus ada orientasinya, tafsiran isinya, terus evaluasi dan rangkuman ya. Nah, seperti ini ya. Ini dijelaskan, silakan kalian amati ya bacaan teks itu ya. Kita amati dalam struktur tesnya ya. Struktur tesnya untuk diulas itu di sini udah dikatakan ada identitas, ada orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman ya. Kalian lihat di paragraf 1 ya, paragraf 1 2 itu mendeskripsikan ya orientasi ya. Jadi mendeskripsikan buku yang diulas. Nah, ini ya dalam paragraf ke-1 ini. Nah, ini 1 2 ini mendeskripsikan struktur tesnya itu dari orientasi ya. Itu ya. Paragraf 1 2 itu coba kalian amati ya. Ya silakan ya amati ya. Jadi nanti kalian akan bisa menilai, mengevaluasi. Nah ya, amati ya, kalian baca ya.
Nah, silakan baca dalam paragraf 1, 2. Ya, pahami ya? Udah? Nah, di dalam paragraf 1, 2 itu struktur teks ulasannya itu mendeskripsikan buku yang diulas ya di situ ya, di dalam paragraf 1, 2 ya. Dan selanjutnya kalian pelajari juga baca di dalam paragraf 35 ya, paragraf 35 itu ya. Nah, ini. Paragraf 35 ya. 3 sampai 5 maksudnya ya. Nah. Ya, itu ya. Itu memaparkan, itu mendeskripsikan tafsiran ya, tafsiran buku ya. Jadi dalam ulasan itu bentuk struktur saya mulai dari orientasi ya, bagaimana mendeskripsikan isinya. Terus selanjutnya tafsiran isi itu ada di paragraf 3 sampai 5 ya. Nah, tafsiran isi itu ya. Di sini 3 sampai 5 ya. Nah, jadi di dalam paragraf 3 sampai 5 itu struktur teksnya itu mendeskripsikan tafsiran isinya. Ya. Gitu ya. Jadi isi dari keseluruhan buku itu bisa digambarkan di sini ya, untuk buku tentang perangi narkoba ini. Kalau kita ulas ya, kita sebagai pembaca itu pertama ya, struktur tadi ya, struktur teks ulasan itu pertama identitas ya. Nah, identitas itu opsional ya, artinya opsional itu sebagai tambahan ya. Jadi nanti identitas di sini ini ya tidak dicantumkan gitu ya dalam struktur teks ulasannya, karena di dalam identitas itu opsional ya. Nah, nanti bisa di dalam akan dibahas ya selanjutnya, dari bisa disisipkan pada paragraf yang lain nanti gitu, karena sifatnya opsional ya, jadi tambahan gitu ya, opsional. Jadi bisa nanti bisa ditempelkan di dalam paragraf-paragraf lain ya, dalam bentuk identitas itu kan pengarangnya, penerbitnya, ya kan, tahun ini apa, tahun terbitnya ya, terus halaman berapa jumlahnya total dan lain-lain, itu bisa ditempelkan pada kalimat-kalimat yang ada di paragraf yang lain nantinya ya, dalam identitas ini ya, struktur ulasan dalam bentuk identitas. Nah, selanjutnya tahapan ini ya, dalam paragraf 6 sampai 9 yaitu struktur teksnya itu ulasan evaluasi ya. Evaluasi ya. Jadi bagaimana menggambarkan penilaiannya ya. Gitu ya. Seperti itu ya, bayangin ya kalian ya. Jadi di paragraf 69 itu adalah bentuk struktur teks ulasannya itu evaluasi ya. Evaluasi ya, mulai dari 6, paragraf 6, 7, 8, sampai 9 ya, itu bentuknya evaluasi ya. Dan semua evaluasi selanjutnya tentunya yang terakhir itu rangkuman ya kan, dalam
struktur ulasannya itu bentuknya rangkuman itu ada di paragraf 10 ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, coba kalian kira-kira ini dari eksplorasi ya, genre-genre mikro yang terdalam dalam teks ulasan buku ya. Coba kalian eksploitasi genre mikronya yang mana aja. Kalian kemarin kan udah belajar genre ya. Saya ingat bahwa genre mikro itu dipayungi oleh genre makro ya, dalam suatu teks bacaan ya. Coba kalian amati ya. Silakan ada yang bisa memaparkan, membantu kira-kira bentuk genre mikronya yang mana? Silakan ya. Kalian baca ya, kan udah download materi ya. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Genre mikronya yang mana aja itu? Tentunya ingat, dalam genre itu kan di dalamnya termasuk deskripsi. Nah, di dalam deskripsi ada diskusi, ingat kemarin ya. Dalam ekuisisi, ekspansi itu ya. Dalam pertanyaannya, coba kalian ya eksplorasi di antara teks bacaan itu, kira-kira genre mikronya yang mana aja? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Apakah masih belum paham? Ya, Pak, sedikit kurang paham. Belum paham. Ya, di dalam paragraf itu kan ada paragraf 1 sampai 10, di antara tadi struktur teksnya itu mulai dari ada orientasi kan, ya. Terus ada tafsiran isi. Nah, itu ya, ingat ya, struktur teks itu kan di sini ada identitas ya. Buku itu selalu menampilkan termasuk identitas ya, tapi di sini identitas opsional, ya kan? Jadi tidak semua ya. Tapi di dalam ulasan itu struktur teksnya ada identitas opsional ya, Pak bilang. Terus selanjutnya orientasi, terus tafsiran, ya kan? Tafsiran isi maksudnya di dalam apa? Ini di dalam teks bacaan ini itu yang ada 10 paragraf itu masing-masing dipaparkan ya. Jadi mulai ini ya, mulai paragraf 1 2 itu mendeskripsikan ini ya, orientasi yang mendeskripsikan buku yang diulas ya. Jadi ada di paragraf 1 2 ya. Terus selanjutnya dalam paragraf berapa itu? 3 sampai 5 di sini. Nah, ingat ya, ini ya yang di 3, 4 dan seterusnya sampai 10 itu paragraf ya, di per paragraf untuk memudahkan. Itu tafsiran isi buku itu ya. Jadi di semua salam satu bacaan ini, tafsiran isinya itu ada di contohnya di sini ya, bayangan kalian ya, ini bayangan di dalam buku Perang Narkoba sini ya. Itu disusun dari mulai paragraf 3 sampai 5 itu adanya di tafsiran isi gitu ya. Ada di paragraf 3 sampai 5. Selanjutnya tafsiran evaluasi, maaf ya, di dalam evaluasi itu adanya di bab 6 sampai 9. Dalam evaluasi ya. Ini
ini. Coba kalian baca aja, perhatiin ya. Di antaranya banyak sekali keunggulan ini ya. Kalian nanti bisa baca ya, nggak bisa pelajari sendiri. Kalau nanti Bapak baca nanti nggak cukup ya. Nah, jadi silakan kalian nanti pahami poin-poinnya ya. Dalam mengulas itu kan mengulas suatu buku bacaan itu kan harus kita mengulang-ulang sampai kita paham maksudnya ya, artinya ya. Jadi supaya kita ngerti itu. Jadi nanti kita bisa mengulas ya kan. Dalam bentuk ulasan itu dideskripsikan di antaranya itu tadi struktur teks ulasan itu ya ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan terakhir rangkuman. Nah, itu ya. Di sini setelah ini evaluasi, selanjutnya adalah paragraf rangkuman. Ya kan? Rangkuman dari hasil semua bacaan itu dirangkum ya. Kemarin kalian udah belajar juga perihal rangkuman ya. Itu adanya di paragraf 10. Nah, kalian baca aja ya. Jadi semua hasil bacaan semua itu adanya di paragraf 10 di dalam dirangkum. Nah, itu ya. Seperti itu. Bahkan nanti kalian di dalam mengulas itu tidak mesti bahasa yang ada di buku, kalian bisa menerjemahkan dengan kalimat-kalimat yang kalian pahami sendiri, tapi tidak keluar dari konteks isi bacaan itu ya. Paham ya? Jadi tidak jadi dalam merangkum juga kalian bisa ini ya menuangkan dalam bentuk pikiran kalian tapi dengan bahasa kalian tapi tidak keluar dari konteks bacaan buku yang kita baca itu ya, tidak keluar ya. Paham ya ini ya, pahami dulu di dalam suatu buku bacaan itu seandainya kita dalam mengulas ya sesuai ini ya materi kita ini kan dunia pustaka ya, jadi di situ ada ulasan ulasan tadi ya, bagaimana struktur teksnya ya kan. Terus untuk menelusuri model teksnya seperti apa, nah itu. Nah, udah paham ya, ada gambaran ya. Nah sekarang pertanyaan Bapak, karena kemarin kalian udah mempelajari apa itu genre dalam teks baca itu tersusun dari genre-genre ya. Sekarang coba kalian eksplorasi, kalian baca, kalian pahami kira-kira genre-genre Miko yang terdapat dalam teks mulai dari paragraf 1 sampai 10 itu, kira-kira yang mana aja? Ya. Masih? Belum paham? Genre kan kita paham kemarin. Ya silakan, ada Saeb Sulaiman. Ada Saeb. Ada suaranya. Ada Saeb, mau bantu jawab? Ya Pak, ada suaranya nggak? Ya ada, bagus. Agak di ini ya, agak di volumenya dinaikin. Agak didekatkan, ada ya. Ya silakan, Pak, mau bantu jawab nih ya. Biar Pak, kalau genre mikro itu kalau di tadi paragraf 1 sampai 3 kan identitas. Nah, genre mikro yang digunakannya itu menggunakan deskripsi. Kalau dari tafsiran orientasi dulu ya. Kalau dari orientasi menggunakan posisi sama deskripsi. Kalau dari tafsiran isi menggunakan deskripsi dan rekon. Evaluasi menggunakan diskusi, dan yang terakhir rangkuman itu menggunakan deskripsi dan eksposisi. Itu Pak. Apakah ada ya. Ya, agak ini ya, kecil ya, ada tapi Bapak bisa nangkap yang lainnya ya, bisa diulang lagi. Ada yang lainnya mungkin belum mendengar ya, silakan, ada audionya masih kecil ya. Tes. Ya, Udah besar. yang lain bisa. Ya, dekatkan aja mikrofon. Ya, kalau dari identitas itu menggunakan genre mikronya deskripsi. Kalau dari orientasi menggunakan genre mikronya
eksposisi dan deskripsi, dan kalau tafsiran isi menggunakan deskripsi dan rekon, dan evaluasi menggunakan diskusi, dan yang terakhir rangkuman menggunakan eksposisi dan deskripsi. Gitu Pak. Ya, yang lain ada nambahkan? Itu ya. Seperti itu ya, seperti kalian tadi dijelaskan ada itu diantaranya menggunakan deskripsi, ekspansi, asisi itu adanya kalian bisa melihat dalam paragraf-paragraf ya. Kalau seandainya deskripsi dalam genre-genre orientasi itu kan adanya di paragraf 1 dan 2 ya. Nah, itu menggunakan genre-genre ini ya, deskripsi ya, seperti disebutkan oleh Ade ya. Itu diantara karena terbangun dari genre-genre ya. Jadi dipayungi oleh genre-genre makro ya. Jadi semua itu terpisahkan tadi yang disebutkan ada ya. Di antaranya ada mulai dari struktur dari rangkuman itu terbangun dari genre-genre ada yang ekspansi, eksposisi, deskripsi ya. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanya? Maksud Bapak itu jadi kalian bisa memahami ya kan? Kalian baca di situ ada semua ya di dalam materi itu ya, itu ada kalau kalian baca dengan seksama ya, gitu ya. Jadi Ade sepertinya kan udah membaca, jadi paham ya. Jadi ingat selalu ya, kalian di dalam suatu teks itu terbangun apa teks ilmiah ya, terjadi teks akademik itu tersusun dari genre-genre ya, di antara dipisahkan oleh genre-genre itu. Genre-genre Miko di situ yang menjelaskan bagaimana genre itu ada yang genre deskripsi, diskusi, ada ekspansi, eksposisi itu ya, itu. Jadi mengulang lagi ya, genre ekspansi, eksposisi itu tersusun dari itu ya, genre-genre yang ada di paragraf-paragraf tadi ya. Jadi bisa dideskripsikan nantinya. Ada yang genrenya deskripsi, ada yang bentuknya diskusi, ya kan? Ada eksposisi, ekspansi dan lain-lain ya. Sudah ya terjawab ya oleh Anda ya. Silakan yang lain ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Yang belum paham? Kalau kalian masih paham ini formulasi bahasa seperti apa ya yang dominan ya dalam teks itu ya, di dalam teks tadi yang perangi narkoba itu, kira-kira formulasinya bahasanya seperti apa? Formulasi dominan, ingat kemarin udah belajar formulasi dominan dan bahasanya itu yang didomin dalam teks itu kira-kira seperti apa formulasinya? Dan bisa bantu jawab. Memang dalam ini ya, dalam perkuliahan daring ini harus ini ya, partisipasif dan interaktif selalu ya, karena mengingat harus ini ya, harus disupport dari ini ya kalian ya, supaya dinamis ya jalan dalam diskusi ini. Kita harus aktif. Kita kalau dalam posisi offline ya, dalam luring itu ya, kita di sini harus jangan sampai kita ilmunya yang kita dapatkan kita minim gitu ya. Dengan cara apa? Interaktif ya. Seperti pertanyaan kalian bisa memberikan jawaban dan sifatnya apa? Diskusi sini ya. Jadi kalian jangan takut salah dan lain ya. Karena di dalam perkuliahan itu diutamakan khususnya daring ini, online ini harus banyak interaktif. Ya partisipasi kalian interaktif ya. Kalau kalian terkendala jaringan ya, katakan jaringan kurang baik itu videonya bisa ditekan, diminimalkan atau di off-kan bisa. Sekiranya kalau baik ya tidak ada masalah ya.
Kan ada yang bisa bantu jawab? Jadi dalam teks itu tadi dalam paragraf perang narkoba itu kan ada paragraf 1-10 gitu ya. Kalian baca, kalian amati. Nah, tadi pertanyaannya yang terbangun dari cintre-cintre itu sudah. Sekarang Bapak memberikan pertanyaan lagi, formulasi bahasa ya, dalam bahasa seperti apa yang dominan di dalam yang ada di teks itu ya. Kira-kira formulasi bahasanya seperti apa? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Di dalam, ingat kita, dalam kemarin untuk membedakan teks ilmiah, teks non ilmiah, nah, itu kan kalian itu tergali dari sana. Nah, dibantu Bapak ya. Kalian kemarin sudah bisa membedakan mana itu teks akademik, teks non ilmiah. Nah, itu nanti di dalam teks akademik itu presentasi padat akan bla 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 kemarin dah ya. Kalian bisa mengulang lagi, membaca lagi. Kalian harus ini ya. Rajin baca. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ini sifatnya hafalan, yang penguatan hafalan. Tanpa banyak baca nggak akan ini. Jadi kalian banyak baca, kalian pahami. Gitu ya. Harus ya, karena apa, ini sebagai fondasi nanti ya, kalau kalian mau menyusun kalian udah ada dasar-dasarnya ya, rambu-rambunya ada ya, tinggal kalian nanti mempertebal lagi ya. Nah, itu maksudnya kenapa mata kuliah mulai dari sekolah tingkat dasar, menengah, dan kejuruan itu pelajaran bahasa Indonesia-nya beda. Kalau bahasa Indonesia di perkuliahan itu cenderung ke konteksnya nanti teks akademik, ya kan? Tapi kita harus paham juga yang non akademik, jadi kita bisa memisahkan nanti, ya itu. Jadi kita bisa memisahkan, membedakan. Nah itu ya maksudnya ya. Jadi kalian harus memahami, ya. Bahkan ada yang bisa bantu jawab? Yang menggunakan bahasa ilmiah, Pak. Ya silakan Alif. Urusan siapa Alif? Ya, Pak. Ya silakan. Ada bantu jawab Alif, silakan. Teks itu, Pak, banyak menggunakan bahasa ilmiah. Ya. Banyak menggunakan apa Alif? Banyak menggunakan bahasa ilmiah seperti kata paradoks, Pak, itu bahasa ilmiah. Seperti itu. Ini apa audionya agak ini ya Alif. Silakan kalian bisa menyampaikan lewat chat juga ya. Ini Alif ya. Maaf tadi bisa diulang Alif, ini audio Alif sepertinya ada ini ya gangguan. Jadi tidak agak putus-putus. Sebentar. Bisa diulang. Jelas belum, Pak? Nah, bagus nih ya, didekatkan ke, nggak apa-apa, dekat aja ke mikrofonnya biar jelas. Silakan gimana Alif, biar yang lain bisa. Jadi teks ini, Pak, banyak menggunakan bahasa ilmiah, Pak. Contohnya seperti kata paradoks, Ya. lalu lorong-lorong gelap. Ya, jadi termasuk diantaranya menggunakan kata-kata ilmiah ya, teks-teks ilmiah ya. Ingat terus di dalam kata-kata leksikalnya ya kan. Jadi cenderung banyak menggunakan kata-kata ilmiah ya. Jadi didominasi dan kata-kata strukturnya jadi didominasi oleh kata-kata leksikal ya. Ingat kemarin ya. Dalam formulasi dalam bahasa ya, tentunya kandungan teksnya teks akademik ya kan. Seperti apa kemarin kan kalian baca lagi ya itu ya. Silakan kalau ada yang lain bisa mau bantu jawab lagi, memberi masukan. Jadi kalian ini interaktif supaya kalau tidak ada interaktif nanti searah nanti yang didapat ilmunya kurang maksimal ya. Jadi apa yang kita dapat ya nggak maksimal nanti ya. Seperti itu ya.
Silakan, ada yang lain? Cukup? Paham? Cukup ya, lanjut ya. Paham ya? Nanti kalian pelajari lagi ya. Jadi ya baik ya, selanjutnya Bapak lanjut. Itulah dari struktur teks ulasan ya, seperti itu. Jadi kalian baca lagi dari mulai paragraf 1 sampai 10 kalian telaah ya. Seperti di dalam tadi disebutkan teks ulasan yang sifatnya identitas, ada orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan di dalam contoh ini dalam identitas tidak disebutkan ya, karena sifatnya opsional ya. Nanti akan dibahas selanjutnya ya. Nah, kalian ya mengingatkan lagi kalau genre itu kan merupakan proses sosial ya, karena melalui genre atau teks anggota masyarakat berkomunikasi. Genre berorientasi kepada tujuan ya. Nah, karena orang menggunakan jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu ya. Jadi bahasa menyampaikannya lewat genre tadi. Genre itu ada yang deskripsi, diskusi, eksplanasi, eksposisi. Itu bagaimana seseorang menyampaikannya, memberikan informasi itu ya. Nah, itu ya. Nah, sini ya, Bapak menjelaskan lagi definisi dasar dapat dikemukakan bahwa ulasan buku ya sebagai salah satu teks akademik di dalam ulasan buku sebagai teks akademik merupakan perwujudan dari proses sosial yang terjadi di lingkungan budaya akademik ya. Dan teks akademik disusun dengan struktur teks khusus melalui tahapan-tahapan tertentu untuk merealisasikan tujuan sosial akademik ya. Teks tersebut yang kita ulas ya. Jadi dengan kata lain ulasan buku harus ditulis dengan konvensi yang berlaku di lingkungan sosial akademik ya. Ya kaidah-kaidahnya dalam bentuk baku tentunya ya, udah diatur dalam lingkungan sosial akademik ya. Nah, di sini mengingatkan bahwa di sini genre ini ya, genre makro adalah ini yang secara global, ini pahami lagi ya, ini mengingatkan lagi ya, menjadi nama jenis teks yang dimaksud yang di dalamnya masih terdapat sejumlah genre ya, subgenre yang disebut tadi genre mikro ya. Nah, jadi genre makro itu memayung tadi genre mikro seperti gini dalam paragraf 1 sampai 10 tadi ya. Dan masing-masing dalam genre-genre itu mendeskripsikan, ada yang mendeskripsikan perihal diskusi, mendiskusikan tentang eksposisi, eksplanasi, ya kan? Itu ya. Selanjutnya di sini ya. Di dalam tadi struktur teks ulasan itu ada termasuk identitas. Ini akan dibahas ya supaya kalian ini ini ya, di sini ya, di dalam buku itu ada namanya identitas ya. Nah, termasuk dalam ulasan tadi ya, identitas itu opsional. Ya. Jadi di mana kalian kalau baca dalam judul itu di sini dalam buku bacaan itu mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan budaya dan karakter ya, itu ya. Itu ditulis oleh Suyadi. Diterbitkannya oleh penerbit Andi Offset ya, Yogyakarta. Itu diterbitkan pada tahun 2013. Jumlah
halamannya itu 178 plus 10 halaman prakarta ya, atau latar belakang dan daftar isi, latar belakang, terus abstraksi dan lain-lain itu ya, itu bagian dari penambahan dari 10 ya. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia ya, itu dalam sampulnya itu latarnya putih, merah, dan hitam. Nah, ini bentuk dari identitas buku itu ya, tadi ya disebutkan dalam satu ulasan ya. Tapi dalam tadi yang kita bahas itu opsional ya, tambahannya ya, tidak disebutkan dalam itu ya, karena itu hanya sifatnya opsional ya. Gitu ya. Itu selanjutnya identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi ya tentang wujud fisik ya. Jadi menggambarkan bagaimana wujud fisik kan. Sebelum kalian membeli suatu buku atau mencari referensi untuk kalian nanti dalam tugas pelaporan itu, kalian akan mencari buku-buku itu, kalian sebelumnya dibaca dulu identitasnya. Ini tentang apa? Jadi ada gambaran fisiknya tuh udah ada, yang di kepala kita udah tergambar gitu ya. Itu. Jadi di dalam ini ya, genre mikronya digunakan identitas deskripsi ya. Karena apa? Mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana kondisi fisiknya itu ya. Itu di dalam genre mikronya ya. Jadi sekali lagi itu bentuk dari deskripsi ini ya. Jadi menggambarkan bentuk-bentuk fisiknya ya kan, seperti itu ya. Jadi di dalam ini juga dijelaskan dalam identitas itu sifatnya faktual. Nah, jadi artinya faktual apa? Jadi pengarangnya ada ya, jelas ya, penerbitnya ada, ya kan, bentuk fisiknya ada, terus semua dijelaskan itu berdasarkan fakta ya, ada ya. Nah, itu ya kalian harus pahami ya di dalam ulasan ini ya, identitas ini sifatnya ini faktual. Ya, itu ya, ini ya. Jadi setiap di sini dijelaskan identitasnya itu biasanya ditampilkan di halaman luar ya. Halaman luar itu artinya bisa di cover depan atau bahkan nanti di belakang ya. Terus juga di dalam sampul juga ya, di dalamnya itu juga bisa ditampilkan ya dalam identitas bukunya itu. Sekali lagi di dalam identitas buku itu sifatnya faktual ya. Ya, dan dalam genre mikronya itu deskripsi ya, gitu ya. Karena apa? Karena dia akan menjelaskan, menggambarkan sebagai wujud fisiknya, ya, gitu ya. Terus selanjutnya ini ya, struktur tes ulasan orientasi ya. Nah ini ya, nah, ini akan diulas lagi ya. Tadi kan kalian baca tadi paragraf 1 sampai 10 itu ada yang menjelaskan, mengaplikasikan untuk paragraf 1 sampai 2 itu tentang orientasi ya, itu ya tadi ya. Ini tahap orientasi tadi dengan pengantar kepada seluruh ulasan ya. Tahapan ini berfungsi untuk pertama menyampaikan informasi tentang buku yang ditulis ya. Nah, dalam tahapan orientasi ini menyampaikan informasi tentang buku yang ditulis ya. Itu. Terus selanjutnya memposisikan buku yang diulas. Ya, itu ya dalam orientasi. Terus yang ketiga menyatakan pendapat pengulas
tentang buku itu. Nah, seperti itu ya. Ini tahapan orientasi ya. Nah, silakan kalian amati ya di sini ya. Di dalam tabel 2.1 ya. Nah, itu. Silakan kalian amati ya, baca ya. Kalian pahami itu. Di dalam paragraf 1 dan 2 itu. Nah, ini tahapan orientasinya ya. Silakan kalian amati. Paham ya? Ini ya, sudah ditelah ya, paham ya? Ini dalam paragraf 1, 2, dalam tahapan orientasi ini di sini dijelaskan dalam paragraf 1, ini ya, paragraf 1 mengulas, memaparkan dua hal ya, yaitu deskripsi. Ini ya, saya bold ya. Nah, ini ya. Jadi paragraf 1 itu mengulas memaparkan yaitu deskripsi tentang seorang yang bernama Suyadi ya sebagai penulisnya ya. Dan latar belakang kehidupannya. Nah, ini seorang penulis yang masih muda yang punya julukan si pendekar pena ya karena dia rajin menulis ya. Nah, dia udah menulis beberapa buku ya. Di situ disebutkan di paragraf pertama ada 40 judul buku ya. Dan selanjutnya ada yang masih dalam proses itu ya. Itu bayang kita ya, kalian ya, flashback sendiri bahwa dalam mengulas suatu buku bacaan itu ada tahapan-tahapan tadi ya. Mulai tahapan identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi dan rangkuman ya. Ini mengingatkan lagi ya, supaya kalian nyambung nanti. Jadi di sini dalam tahapan orientasi diberikan contoh ya dalam tabel 212 ini, 211 ini diambil dari paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Nah, kalau kita melihat dari judul buku Perang Narkoba tadi kan ada 10 paragraf yang di dalam buku ini ya, dalam ini dalam tahapan orientasi ini ada paragraf 1 dan 2 yaitu paragraf pertama yaitu mengupas dari sisi penulisnya, ya kan? Jelaskan penulisnya itu berlatar belakang pendidikan di mana, dan lahirnya di mana ya, seperti itu ya, dan latar belakang kehidupannya ya. Terus selanjutnya dalam paragraf 2, nah itu ya, di sini supaya kalian perhatiin ya. Bagian ini yang dicetak tebal ini kalian perhatiin ya, menunjukkan formulasi bahasa. Nah, ya, tadi kembali lagi dalam formulasi bahasa dalam deskripsi, ya kan, ingat sekali lagi deskripsi ya. Jadi dalam formulasi bahasa itu menyampaikan deskripsi ya, dalam genre mikronya ya, itu deskripsi ya. Terus selanjutnya dalam paragraf 2 pengulas. Nah, ini artinya pengulas itu kalau kalian, saya ini ya membaca mengulas itu akan mengdeskripsikan isi buku secara umum. Ya. Jadi mendeskripsikan isi buku secara umum dan mengemukakan pendapat pribadi pengulas terhadap buku tersebut. Ya. Pengajuan pendapat seperti ini memenuhi ciri pada eksposisi ya. Nah, jadi deskripsi eksposisi. Kalian mesti ingat apa itu eksposisi? Jadi eksposisi adalah teks non fiksi ya, yang memuat dan menjelaskan suatu informasi, tentunya yang berdasarkan fakta ya. Nah, seperti tadi dalam tahapan ulasan yaitu identitas. Nah, di sana isinya tentang faktual
pengarangnya, penerbitnya dan lain-lain ya itu ya. Jadi di situ yang disebut dikatakan termasuk ini ya teks eksposisi. Jadi di sini udah memenuhi ciri dari eksposisi ya. Nah di sini dijelaskan dalam formalisi bahasa dalam eksposisi dinyatakan pada kalimat yang digaris bawahi sini ya dalam paragraf 2 itu silakan kalian amati ya. Di sini yang digaris bawah itu nah sini ya ini ya. Nah, sini ya formalisi bahasa dalam eksposisi dinyatakan dalam kalimat yang digarisbawahi ya. Di sini buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para pengampu pendidikan ya, bukan hanya karena kekayaan data, tetapi juga karena solusi nyata yang ditawarkan. Ya, itu ya maksudnya ya. Jadi di dalam buku ini jadi cocok sekali bagi umum seperti Bapak ya untuk pengampu bahasa Indonesia. Tidak hanya dalam kenyataan di data ya kan berdasarkan penelitian ya dalam buku ini ya dia menjelaskan fakta-fakta dan lain-lain itu ya itu selanjutnya kalimat pertama pada paragraf 2 pun juga merupakan pernyataan pendapat yang dinyatakan dalam deskripsi ya bahwa ini perlu dicatat ya bahwa argumentasi tentang kebenaran pendapat tersebut belum disampaikan pada tahapan orientasi ya tetapi diuraikan pada tahapan-tahapan berikutnya terutama pada tahapan evaluasi nantinya ya di dalam tahapan ini dalam tahapan orientasi ini jadi dalam kebenarannya belum disampaikan ya di dalam tahapan orientasi ini. Seperti itu ya. Jadi belum menemukan nanti berikutnya di tahapan evaluasi ya. Di situ nanti akan menemukan di tahapan evaluasi ingat ya tadi ya di dalam paragraf bacaan tadi ada paragraf keberapa itu? Dalam evaluasi itu paragraf 6 sampai 9 ya. Nah itu ya, ingat kalian betul ya. Dalam paragraf 6, 9 ya, kita melihat jadi tadi ya perangi narkoba itu kalian baca lagi ya di sini ya. Kalian harus buka lagi kalau itu. Nah itu nanti akan penilaiannya ada di tahapan evaluasi nanti. Pertanyaannya, oh di sini belum menyampaikan adanya di sini ya tahapan evaluasi itu ini ya di sini ya nah sini tentang kebenaran pendapat tersebut belum disampaikan ya ini ya tentang jadi dalam ini ungkapannya belum disampaikan ya tapi pada tahapan berikutnya yaitu ada di paragraf 6 sampai 9 di situ sudah dijelaskan dalam kebenaran-kebenaran dalam isi buku itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalian bisa mengingat ya, nggak bisa dibacakan satu persatu ya. Ini kalian makanya Bapak sampaikan dalam format PDF supaya kalian bisa membaca teks-teks yang ada di situ ya dan nanti menelaah, memahami seperti apa ini. Tadi mulai dari genre-genre apa yang terkandung dalamnya, terus formulasi bahasa seperti apa, nah seperti terus struktur ulasannya. Kalian bisa mengamati mulai dari identitas, orientasi, ya kan, tafsiran isi, evaluasi dan sampai rangkuman nantinya ya. Nah itu ya. Paham? Ada yang ditanya sampai sini? Nah itu ya. Ya lanjut ya.
sini ada dijelaskan juga tahapan orientasi sejajar dengan tahapan rangkuman, evaluasi. Pokok tertentu yang disampaikan pada tahapan orientasi akan kembali pada tahapan rangkuman, evaluasi ya. Nah, nanti akan ditegaskannya dalam orientasi itu dalam struktur teks ulasan ada di rangkuman nanti ya. Rangkuman itu akan diperjelas lagi, dipertegas itu. Selanjutnya akan tahapan tafsiran isi ya, tahapan tafsiran isi selanjutnya. Tadi udah kita mempelajari tahanan identitas, orientasi, selanjutnya tahapan tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi itu yang memuat pertama ada penceritaan ulang. Nah, itu ya nanti ya penceritaan ulang. Jadi artinya rekon ya, nanti direkon gitu ya. Jadi pernyataan ulang gitu ya. Jadi artinya sebagai pengulas ya, kalian nanti akan menceritakan ulang itu di tahapan tafsiran isi ya. Terus isi atau ringkas buku yang ditulis sebagian hasil dari pembacaan oleh pengulas buku ya. Terus yang ketiga perbandingan isi buku yang ditulis dalam buku lain sejenis gitu ya. Jadi nanti kalian bisa membandingkan dengan ini ya, dalam tahapan tafsiran ini bisa membandingkan dengan isi-isi buku yang lain yang seisi ya, satu isinya ya. Dalam arti bisa penulis yang terdahulu, katakanlah Suyadi sebagai penulis ini cetakan pertamanya mungkin atau kedua ya kan, dan selanjutnya itu bisa dengan oleh pengarang lain itu ya, bisa membandingkan. Nanti kalian bisa membandingkan dalam tafsiran isinya itu ya, dibandingkan tentunya dengan serumpun ya artinya. Jadi kalian membaca perihal bacaan buku tentang ini ya, kalau di ini kan Perangi Narkoba, bisa kalian membandingkan dengan buku yang lain, bisa karangan dari yang bersangkutan, Suyadi di sini dalam hal ini dalam cetakan terbitan tahun keberapa itu kalian bisa membandingkan, bahkan bisa dengan pengarang yang lain, tapi dengan satu rumpun ya, artinya perihal dengan Perangi Narkoba ya, itu maksudnya seperti itu ya. Di sini ada ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya ya, dalam ringkasan itu, dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi ya itu. Dalam apa yang tadi ada di tadi garis bawahi di sini, teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Nah, ingat ya, dalam ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku ya. Nah, ini ya, ulasan itu ya. Karena ini kembali lagi dalam ulasan itu ada langkah-langkahnya tadi ya. Mulai dari identitas, tahapan identitas, tahapan orientasi, tahapan tafsiran nilai, tahapan evaluasi, sampai rangkuman ya. Jelas tidak bisa disamakan dengan ringkasan buku ya. Ya, selanjutnya ini ya, ringkasan tersebut harus menggambarkan keseluruhan isi buku yang diulas ya. Jadi artinya di dalam ringkasan itu menggambarkan isi buku yang kita ulas ya, dalam ringkasan. Oleh sebab itu pembuat ulasan harus memiliki keterampilan membaca yang kritis ya, mencerna dan mengungkapkan kembali materi yang dibaca itu tanpa mengubah dari isinya ya. Itu seperti apa dalam ringkasan itu yang kalian kalian ungkapkan itu bisa dengan bahasa kalian ya, bahasa tapi tidak keluar dari isinya. Nah, itu maksudnya ya. Itu ya. Di sini ya, genre mikro utama yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan isi adalah deskripsi dan rekon ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam genre mikronya itu, di dalam
tahap tafsiran isi itu adalah deskripsi dan rekon, ya kan. Deskripsi menggambarkan tadi ya bentuk deskripsi bahwa dalam tadi merujuk pada identitasnya, ya kan. Terus selanjutnya dan rekon itu artinya diulang lagi, gitu ya. Saya sebagai pengulas akan mengulang lagi apa di dalam isi bacaan itu, gitu ya. Jadi diulang lagi di dalam tahapan tafsiran isi ini ya. Nah itu ya. Itu deskripsi dan rekon ya. Jadi rekon itu menceritakan cerita ya, menceritakan isi di dalam bacaan teks itu ya. Saya lihat sebagai pengulas ya, itu maksudnya. Selanjutnya sini ya pada tabel 22 ini ya, kalian baca, kalian lihat dalam tabel 22 itu di sini pada tabel kalimat yang menunjukkan formulasi ya dari bahasa dan deskripsi ya. Nah, di situ kalian lihat ya, udah lihat ya dalam tabel 22 ya. Di situ ada paragraf 345 ya. 345 itu kalian perhatiin ya. Jadi di situ menjelaskan pada paragraf 3 itu yang dicetak tebal ya, itu dalam formulasi deskripsi ya. Nah, ingat ya tadi ya, deskripsi itu bacanya buku ini memaparkan data dan fakta seputar penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau siswa. Ya, itu mendeskripsikan ya bahwa buku ini memaparkan data dan fakta. Tentunya datanya dari hasil penelitian ya. Kalau data bisa ditunjukkan dari BNN ya, Badan Narkotika, melihat data-datanya penggunanya remaja usia mulai kalangan remaja sekian itu mengambil datanya bisa dari badan yang terkait ya, lembaga yang terkait di sini bisa dari BPN ya, Badan Narkotika Negara ya, BNN ya, dari BNN itu bisa mengambil datanya dari situ. Kenapa disebut mendeskripsikan? Kan sifatnya faktual ya, jadi menyampaikan ya itu nih. Terus selanjutnya adapun rekon digunakan untuk menceritakan kembali kegiatan yang dilakukan penulis ya. Nah, itu ya pada saat menulis buku tersebut, misalnya untuk memperkuat kebenaran isi buku. Terlebih dahulu mencari data-data empiris yang diperlukan melalui penelitian. Nah, kalimat yang menunjukkan formulasi bahasa dalam rekon itu dijelaskan dalam kalimat yang digarisbawahi. Nah, itu dijelaskan ya di situ melalui tadi dalam paragraf 3 ya, kalian amati ya itu ya. Melalui sebuah penelitian lapangan, Suyadi berhasil menemukan lorong-lorong gelap sebagai tempat berlangsungnya praktik penyalahgunaan narkoba ya oleh kalangan pelajar ya. Nah itu ya, itu dalam arti ini ya menunjukkan formulasi bahasa ya, formulasi bahasa dalam rekon ya. Nah itu ya, itu dalam tafsiran ini tadi disebutkan bahwa tafsiran isi itu adalah deskripsi dan rekon. Nah di sini dalam paragraf 3 deskripsinya yang dicetak tebal, rekonnya itu yang digarisbawahi ya. Paham ya? Nah ini ya, kalian udah baca ya. Baik ya, nanti tanya ya. Di dalam ini ya, sini akan kita coba kalian amati ya. Ini akan Bapak saya latihan ya. Silakan kalian baca. Ini Bapak share latihannya ya.
Ini saya close dulu ya. Nah. Udah 7 ya tadi ya. Nah, udah terlihat. Sudah Pak. Nah, itu ya. Dalam teks itu kira-kira ya paragraf-paragraf itu memenuhi syarat pada tahapan tafsiran isi dari teks ulasan buku yang ideal ya. Ya, menurut kalian gimana ini? Jadi kira-kira jelaskan pada tiap paragraf yang dikutip ya. Ada tabel ya dua-dua ya. Apakah udah memenuhi syarat pada tahapan tafsiran? Kira-kira dari 3 paragraf tadi ya dalam tabel 22 ya, kalian baca sambil baca itu, apakah sudah ada memenuhi syarat tahap tafsiran isi dari teks ulasan itu ya. Teks ulasan itu apakah di dalam tahapan tafsiran itu sudah memenuhi ya. Sedangkan kalian baca lagi dalam tafsiran tahapan tafsiran isi kan ada penceritaan ulang, ada isi, ringkasan buku, ada ya kan, perbandingan buku yang diulas tadi kan ada ya ketentuannya dalam tahapan itu memuat tafsiran isi itu memuat ada 3 ya tadi ya. Kalian bisa baca lagi itu, kalian harus baca lagi. Kira-kira menurut kalian ini apakah sudah memenuhi unsur ya, memenuhi syarat pada tahapan tafsiran? Ya, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah sudah memenuhi syarat dalam tadi tabel 22 paragraf 3, 4, 5 itu apakah sudah memenuhi tahapan tafsiran isi? Menurut kalian apakah sudah atau belum? Ya. Ada yang lain bisa bantu jawab? Ya. Di dalam tahapan tafsiran ya kan memuat ya. Tadi baca lagi itu penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis ya. Nah, di sini sebagai pengulas saya kalian itu ya mengulas di dalam tahapan tafsiran ini apakah sudah memenuhi dari kaidah-kaidah yang ada di tafsiran tahapan tafsiran dalam bacaan dalam tabel 22 ya. Ada 3 paragraf tadi. Apakah sudah memenuhi tafsiran atau belum menurut kalian? Mana? Mana bisa kalian bisa ini bantu jawab? Silakan ya, kalau kalian belum tanya kalau belum paham ditanyakan ya supaya tidak supaya cair gitu ya, tidak nanti ya. Jadi kalian jangan mendengarkan tapi belum paham, nanti kalian harus menanyakan setiap karena sifatnya dalam bahasa Indonesia itu penelaan ya, hafalan penelaan, dan kalau kurang baca pasti nggak akan bisa. Kalau harus banyak baca artikel ya, dibaca tadi seperti tadi dalam tabel 22 itu kan ada beberapa disampaikan paragraf 3, 5 ya. Nah, di situ dijelaskan tahapan tafsiran isi. Nah, sekarang pertanyaannya apakah di dalam tabel 22 itu
kalian boleh ya di sini sifatnya diskusi ya. Apakah sudah ini ya memenuhi syarat pada tahapan tafsiran isi gitu ya. Itu pertanyaannya ya. Apakah sudah memenuhi syarat belum? Tentunya tahapan tafsiran isi kan kriterianya ada yang memuat, ada penceritaan ulang, terus ringkasan buku, ya kan, isi dan ringkasan buku, ya kan, sebagai dari hasil pembacaan oleh pengulas ya. Terus selanjutnya ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku yang lain. Nah, itu pertanyaannya apakah sudah memenuhi syarat pada tahapan isi tafsiran yang ada pada tabel 22. Yuk, silakan. Jadi kalian cuma menjawab, oh sudah memenuhi, oh tidak. Itu aja. Gimana menurut kalian? Sudah memenuhi, Pak. Sudah memenuhi. Rina, yang lain ada yang beda pendapat? Sudah Pak, Juga sudah Kalau memenuhi. Nah, kalau kalian ya, kalau kalian baca teliti pasti ya pertanyaannya. Kalian kan tentu bisa memenuhi dengan argumentasi seperti apa. Nah, gitu. Tanyakan lagi ya, kira-kira kalian bisa menjawab memenuhi itu seperti apa? Nah, kalau kalian kritis bisa menjawab ini. Kalian tentunya bisa memenuhi, berarti ada kriteria-kriteria yang dipenuhi ya. Berarti ada kriteria yang terpenuhi gitu. Seperti penceritaan berulang, ya kan? Perjalanan dalam posisi rekon tadi yang di garis bawahi ya. Nah, itu kalian harus perhatiin ya. Itu terus membandingkan dengan isi buku yang terdahulu dengan yang sejenis yang serumpun. Nah, itu ya. Coba kalian baca ya. Seperti itu ya. Paham ya? Seperti itu. Jadi di sini kalian sepakat bahwa di dalam tabel 22 ini sudah memenuhi tafsiran isi ya. Baca ya sambil kalian baca. Yang lain ya. Selanjutnya tahapan evaluasi. Nah, kita habisin sampai tahapan rangkuman aja ya. Nah. Muncul ya? Muncul tidak ya? Muncul Pak. Ya. Di sini kalian lihat tadi ya, tahapan evaluasi. Ini ya, supaya pengertiannya kalian dari sini ya. Tahapan evaluasi adalah, ini saya boleh ya. Tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan ya. Nah ini kalian cermati lagi. Karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis. Nah, di dalam tahapan evaluasi ini, nah, di sini bagian core-nya intinya ya dalam suatu bacaan teksnya itu di dalam kita sebagai tadi kembali lagi pengulas, kalian pengulas ya, sebab pengulas itu di dalam tahapannya di sini tahapan evaluasi sebagai intinya, ya kan? Karena nanti akan kita kan di dalam ingat tadi dalam tahapan ulasan, ya kan? Ulasan suatu buku itu nanti kita akan dituntut untuk memberikan penilaian secara analitis ya. Di dalam penilaian itu adanya di mana? Yaitu adanya di tahapan evaluasi. Ya kan tadi ingat tahapan orientasi ya, tanda identitas, orientasi, tafsiran isi dan di sini evaluasi di inti dari tahapan itu ya. Nah, dalam teks ulasan itu karena pada tahap inilah perlu pengulas untuk memberikan penilaian yang secara analitis ya di dalam tahapan ulasan, di dalam tahapan ya evaluasi. Karena apa? Di dalam kita sebagai pengulas di sini sebagai intinya tadi dibilangnya. Jadi nanti dalam evaluasi itu kita bisa memberikan penilaian, analisis penilaian, mengevaluasi seperti apa ini, ya, seperti itu ya.
Itu. Nah, ini ya. Penilaian secara analitis ya tentunya objektif ya, dan kritis terhadap atas buku pada materi yang diulas. Itu seorang pengulas berhak ya memberikan penilaian, dan ingat dalam penilaian ini adanya di tahapan evaluasi ya nanti ya. Nah, itu ya, ini di dalam tahapan evaluasi. Di sini kalian baca di dalam tabel 23 ya, di dalam paragraf 6, 7, 8, 9. Ingat tadi ya udah dijelaskan bahwa tahapan evaluasi itu adanya di paragraf 6, 7, 8. Nah, ini ya kalian. Nah, ini ya. Nah, ini kalian amati. Itu aspek dinilai diantaranya yaitu kedalaman isi buku yang diulas ya. Tata organisasi gagasan tergambar pada penataan bab ya. Jadi gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, keunggulan dan kelemahan dalam buku yang diulas ya. Nah, itu ya. Nah, ini. Terus dasar penilaian dikembangkan dari keempat aspek itu, dari aspek kedalaman isi. Nah, ini kalau lihat dari pertama, dari aspek kedalaman isinya itu dijabarkan lagi, yaitu buku itu dapat memenuhi tujuan sosial. Ya kan, disebutkan itu biasa di bagian kata pengantar. Nah, itu ya, terus atau pendahuluan. Selanjutnya itu dapat memenuhi kebutuhan target pembaca yang dituju dari aspek atau organisasi gagasan. Ya. Terus selanjutnya dari nilai. Nah, ini mengacu pada nilai ya, ini ya. Nah, apakah bab-bab pada buku itu disusun secara berimbang? Terdapat kesesuaian hubungan antar bab. Apakah ada kesesuaian enggak gitu ya dalam nilai itu? Terus dari aspek gaya penulisan ya dapat dinilai ya. Tadi dari aspek ini ya. Dari tata organisasi gagasan, selanjutnya dari aspek penulisan. Itu dari buku tulis dengan bahasa akademik dan baku. Buku itu tulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu ya dari aspek penulisannya itu seperti apa ya kan. Terus dari aspek unggul dan kelemahannya ya, itu buku itu dapat memberikan sumbangan baik secara praktis maupun teoritis, dan kedua buku dapat mengungguli buku lain yang sejenis ya. Itu dari ini ya keunggulan dan kelemahannya dalam buku yang kita ulas. Jadi keunggulannya apa? Apakah buku itu bisa memberikan sumbangsi yang baik kepada secara praktis, itu ya dari keunggulannya ya. Terus dari segi kelemahannya, buku itu apakah dengan buku yang sejenis apakah lebih baik atau lebih buruk, lebih jelek gitu ya maksudnya ya. Gitu. Dari sejenis buku-buku yang sejenis ya, itu maksudnya itu ya. Nah, di sini ya. Di sini formasi bahasa digunakan untuk mempertentangkan dua sudut pandang dalam diskusi tidak pada kosakata keunggulan dan kelemahannya ya, itu ya. Nah, sepertinya waktunya udah habis ya, sampai jam 9.10 ya. Betul ya? Ya, Pak. Maaf ya, ini lebih sedikit ya. Baik ya, untuk selanjutnya kalian baca lagi, nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya, kita akan memperdalam materi perkuliahan hari ini, karena ini materinya cukup banyak ya, jadi tidak bisa. Silakan nanti kalian baca itu di dalam materi ini, kalian baca lagi, diulang lagi supaya kalian memahami, karena ini tidak waktunya kan yang mengingat waktu terbatas ya, batas nilai waktu, jadi tidak semuanya. Dan kalian nanti baca, dan kalau kalian nanti menemukan sesuatu yang kira-kira kalian sulit pahami, kalian bisa menanyakan ya, kita bisa didiskusikan ya, seperti itu ya. Silakan, ada yang ditanya di ujung perkuliahan ini?
Baik ya, ada yang ditanya? Baik ya, nggak ada ya. Saya kira sebelum... Bapak izin bertanya. Ya, silakan Yasin. Untuk motivasi dari Bapak supaya dapat mudah memahami dari ulasan tersebut, bagaimana ya Pak? Ya, banyak latihan nanti ya. Kalian kalian baca materi itu, nanti Bapak berikan ini ya, latihan soal ya. Nanti Bapak berikan latihan soal, nanti soal saya bagikan, silakan kalian nanti baca, kalian jawab ya kan, selalu ya pertanyaan kalian jawab gitu ya, supaya nanti bisa mengukur dari ini pemahaman kalian. Nah, biasanya dalam memahami suatu kalimat itu harus ada pertanyaan ya. Nah, dari pertanyaan kita nanti kita yang menjawab gitu ya. Nah, jadi kalau kalian susah untuk mengukur ya dalam bentuk pertanyaan, merangkai dalam pertanyaan, nanti Bapak berikan latihan soal ya. Silakan kalian baca ya kan soal-soalnya dan kalian jawab semampunya aja ya, supaya kalian bisa mengukur indikasinya paham nanti ya. Itu Bapak berikan suatu pertanyaan ya, satu pertanyaan mengacu pada perhalaman nanti ya. Di situ Bapak jelaskan, nanti saya share aja ya di LMS ya. Itu seperti itu ya Yasin ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti Bapak berikan latihan soal. Latihan soal itu ini ya, mengacu pada setiap pembahasan gitu. Latihan soal pada setiap pembahasan kalian baca, nah nanti kalian jawab. Nanti kita bahas sama-sama di pertemuan yang berikutnya ya, supaya kalian bisa memahami dalam materi yang Bapak berikan ini ya. Dan nanti kalau kalian menemukan kira-kira yang belum paham, bisa didiskusikan dalam pertemuan yang akan datang ya. Baik, cukup ya. Iya Pak. Nah, baik ya. Ya, ada yang tanyakan lagi? Ada ya? Ya, silakan Randi Apriansyah. Ada yang ditanyakan Randi? Pak, kalau evaluasi sama rangkuman evaluasi misalnya di satu paragrafin bisa gak Pak? Beda ya, karena apa? Dalam evaluasi itu kan kita ingat genre ya, ada genre mikro ya. Nanti dalam evaluasi itu kan mendeskripsikan ya. Nah, dalam rangkuman itu kan nanti merangkum apa yang ada di semua bacaan itu. Nah, kalian dalam rangkuman itu bisa ya, bahasa-bahasa kalian yang artinya bahasanya harus tidak sama kalimatnya, tapi isi kontennya harus benar-benar ini yang dibahas dalam bacaan gitu ya. Jadi dalam tahapan evaluasi itu kan di situ inti dari suatu bacaan ya. Dalam suatu evaluasi itu di situ inti. Nah, kalau rangkuman itu nanti akan ini ya, menerangkan mulai dari per paragraf ya. Per paragraf diterangkan, dirangkum ya, dari sekian kalimat sekian paragraf menjadi yang simpel, menjadi sedikit ya. Nah, tentunya beda ya Randi ya, dalam tahapan evaluasi dengan rangkuman ya. Paham ya? Paham ya Randi? Iya Pak, siap. Hatur nuhun Pak. Ya, baik. Baik ya, ada yang ditanya? Baik ya, kalau di ujung perkuliahan ini kalau tidak bertanya Bapak akhiri, dan nanti Bapak ingat, nanti Bapak berikan latihan soal untuk dari pertanyaan Yasin, supaya tadi untuk memudahkan dalam penelahan materi ya, supaya kalian bisa mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam memahami materi perkuliahan hari ini ya. Dan selanjutnya nanti Bapak berikan latihan soal ya, nanti silakan jawab. Nanti kira-kira semampu kalian aja ya, semampu kalian dalam soal itu, supaya nanti terukur
Nah, indikasinya ada bahwa kalian bisa mengukur diri sendiri. Oh, saya ada pertanyaan ini saya bisa jawab. Oh, saya belum bisa. Nanti bisa kita sama-sama ya kita diskusikan. Baik ya. Saya kira saya akhiri untuk perkuliahan hari ini dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terus segera wih. Terus. Terus. Hadir Pak. Coba sebutkan yang tadi. Salam. Salam. Lain Ran. Oh, geus keluar. Keluar dari di ujung nama. Jangan datang ada guna ya. Ya, keluar Geus beres ayo mah nih. Tugasnya naon? Lain jam 5 beresna imane. Eta cek na ya. Asup ieu. Kanu belarningeun ayeuna teh. Assalamualaikum. Beda grupna Beda. Eta mana JWD seberapa? Naon JOD naon? Eta na grup. Judul. JWD hiji. Oh, orang JWD genep. Anjir, urang ka hiji berarti Matak info lebih heula maneh. Naon ieu? Ran. PSG apa? Baik. Naon bieu teh? Naon eta teh? Digitalan. Anu komtik teh. Oh. Mang Alam miluan komtik ya eta nu hebat lah Mang Alam. Sugan we atuh bisa. Coba katakan anjing lah. Ayeuna bakal lanjut demo hal itu. Bakal. Cek we grup. Eta lah lanjut. Cek we grup. Eta info bakal heula maneh. Asup ya kan asup urang teh. Cenah asup naon? Asup ka learning. Oh. Tapi saya info nama. Aya na grup. Eta we na grup. Ada orang macan. Mana Oh. Iya. Mana kumaha baru kena teh Pala na deh. Karek nepidinya orang mah grup teh pikiran. Tah iya urang tah. Tinggal ngasupkeun. Asup lah we. Urang deuk asup lah Sok sing pinter sih teh.